البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، ikhwani fillah, hafizakumullahu jami'an. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya setelah kita menyebutkan daripada makna al-iman, yaitu nutqun bilisan wa i'tiqadun bil janan wa amalun bil jawarihi wal arkan wa yazidu bit ta'ah wa yanqusul ma'siyah. Setelah kita menyebutkan makna definisi iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya harus diucapkan dengan lisan, kemudian diyakini dengan hati, kemudian diamalkan dengan anggota badan, kemudian bertambah dengan ketaatan serta berkurang dengan kemaksiatan. Kemudian juga kita telah menyebutkan kelompok-kelompok sesat berkaitan masalah iman, bahwasanya di sana ada kelompok Khawarij, kemudian ada kelompok Al-Murji'ah, kemudian ada yang pertengahan yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahwasanya Al-Khawarij mereka berada di atas kebatilan, serta Al-Murji'ah mereka juga berada di atas kebatilan. Kemudian Ahlus Sunnah wal Jamaah berada di tengah-tengah, berada di pendapat yang pertengahan, yang sesuai dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah, bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, yang mengatakan bahwasannya al-iman, keimanan itu bertambah dan berkurang, serta mengatakan bahwasannya pelaku dosa besar yang dia melakukan sebuah dosa besar dalam keadaan dia mukmin, maka tidak keluar dari agama Islam, tidak sampai tingkatan kafir. Namun dikatakan bahwasannya pelaku dosa besar dari kalangan muwahhidin atau mukminin, dikatakan bahwasannya dia adalah mukminun naqisul iman. Dia itu mukmin tapi berkurang keimanannya. Kita pertengahan, di antara kelompok yang sesat. Yang Khawarij mengatakan bahwasannya pelaku dosa besar kafir. Kemudian kelompok yang kedua Murji'ah mengatakan bahwasannya tidak, bahkan dosa-dosa besar tidak ada pengaruh sedikit pun, tidak ada keterkaitan sedikit pun dengan keimanan seseorang. Jadi seseorang berjudi, berzina, minum khamar, imannya tetap sempurna seperti imannya Jibril dan Mikail. Na'udzubillah. Ini kelompok sesat dari kalangan Murji'ah. Adapun kita bagaimana menghukuminya? Kita katakan bahwasannya di dunia hukumnya pelaku dosa besar mu'minun bi imanih, asin bi ma'siyatih. Dia beriman dengan keimanannya dan dia adalah bermaksiat dengan maksiatannya. Dia bermaksiat dengan kemaksiatannya. Jadi dikatakan apa? Mu'minun naqisul iman. Dia mukmin tapi berkurang keimanannya. Itu pendapat yang benar dalam berkaitan masalah pelaku dosa besar. Adapun di akhiratnya bagaimana? Adapun di akhiratnya Ahlus Sunnah mengatakan tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Pelaku dosa besar akhirat bagaimana? Di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Insya'a 'adzabahu wa insya'a ghafaralah. Jika Allah taala menghendaki untuk mengadab, mengadabnya. Dan jika Allah taala menghendaki untuk mengampuni, maka Allah taala ampuni, langsung Allah taala masukkan ke dalam surganya. Naam, ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an. Jadi jangan sampai kita keliru di dalam memahami perkara-perkara berkaitan masalah keimanan, serta yang akan kita hadapi nanti, yang akan kita bahas nanti berkaitan masalah takdir. Naam, hafizakumullah jami'an. Kemudian beliau menyebutkan bahwasannya keimanan seseorang itu bertambah dan berkurang. Sudah kita sebutkan juga semua dalil yang menunjukkan bahwasannya bertambahnya keimanan seseorang, menunjukkan juga bahwasannya keimanan seseorang itu akan berkurang. Berkurang dengan apa? Dengan kemaksiatan. Naam. Kemudian beliau menyebutkan di sini bahwasannya
Naam. Wa arkanu sittatun, bahwasannya rukun-rukun iman itu ada 6. Naam, qala al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah taala di dalam matan itu, wa arkanu sittatun, dan rukun-rukun iman itu ada 6, yaitu antu'mina billahi wa malaikatihi kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairi wa syarrih. Dan rukun-rukun iman itu ada 6. Yang pertama adalah engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua engkau beriman kepada para malaikatnya. Yang ketiga engkau beriman kepada kitab-kitabnya. Yang keempat engkau beriman kepada para rasulnya. Kemudian beriman terhadap hari akhir, dan engkau beriman terhadap takdir, baik itu ketetapan Allah taala yang jelek ataupun yang baik. Seluruhnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Takdir yang baik datang dari Allah Subhanahu wa taala. Takdir yang jelek datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan rincian yang akan kita sebutkan nanti. Bahwasanya jeleknya takdir itu dilihat dari makdur, zat yang ditakdirkan. Manusia ditakdirkan dalam keadaan tangan tidak ada, jelek. Namun di balik itu ada hikmah. Adapun dinisbahkan kepada yang menakdirkan, yaitu Allah Subhanahu wa taala, semua takdir itu adalah baik. Kenapa? Karena di balik itu ada hikmah, ada tujuan yang tersembunyi yang mungkin hamba tidak mengetahuinya. Sehingga bagaimana cara mengatakannya? Cara mengatakannya bahwasannya semua takdir datang dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun takdir yang jelek, dinamakan sebuah takdir itu jelek, itu dinisbahkan kepada yang ditakdirkan, yaitu kepada makhluk. Adapun dinisbahkan kepada yang menakdirkan, yaitu Allah Subhanahu wa taala, semua takdir adalah baik, karena di balik itu ada hikmah, ada tujuan yang tersembunyi yang mungkin sebagian hamba tidak mengetahuinya. Ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an. Kita akan jelaskan satu persatu daripada rukun al-iman, bahwasanya al-iman memiliki 6 rukun, 6 pondasi pokok. Karena rukun sebagaimana sudah kita bahas sebelumnya, al-arkan jam'u ruknin. Bahwasanya bahwasanya rukun-rukun itu 6, itu arkan, itu jamak daripada apa? Jamak daripada rukun. Yang mana makna rukun adalah janibus syai' al-aqwa. Makna rukun adalah janibus syai' al-aqwa. Itu bagian sesuatu yang paling kuat, pondasi. Jadi pondasi keimanan terfokuskan, terpatokkan pada 6 perkara ini. 6 rukun, 6 pondasi pokok. Yang pertama apa? Yang pertama adalah antu'mina billah. Engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman dengan nama-namanya, beriman dengan sifat-sifatnya. Jangan sampai kita seperti orang-orang ahlu bid'ah wad dalal yang mereka mengimani tentang adanya Allah Subhanahu wa taala, namun dari sisi lain mereka meniadakan bahwasanya Allah taala tidak punya nama, tidak punya sifat. Jangan. Ahlus sunnah pertengahan dalam masalah ini, menetapkan nama-nama dan sifat-sifat yang Allah taala tetapkan di dalam Al-Qur'an atau melalui lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, menetapkan nama-nama serta sifat-sifat sesuai dengan yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Ahlus sunnah wal jamaah pertengahan dalam masalah ini, yaitu menetapkan semua nama, semua sifat yang Allah taala tetapkan untuk dirinya, yang Allah taala namakan untuk dirinya, yang Allah taala sifatkan untuk dirinya, baik di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam sunnah melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an. Karena semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah indah. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha, dan hanya milik Allah lah nama-nama yang indah, maka berdoalah kalian dengannya. Tidak ada satu nama pun daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang jelek, yang tidak ada maknanya. Semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala terpuji, baik, indah, dan mengandung makna yang sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun manusia ya ikhwah, manusia, barakallahu fikum, kita jumpai namanya fulan Muhammad, fulan Mahmud, fulan namanya baik-baik, bagus-bagus, namun tidak sesuai dengan hakikatnya. Ada di sana yang namanya fulan, contohnya Muhammad, ternyata pencuri. Ada di sana fulan yang namanya Saleh, ternyata dia perampok. Nama itu bagi manusia masih bisa berubah-ubah, tidak sesuai dengan hakikat zatnya.
Adapun Allah Subhanahu wa taala jangan disamakan. Nama-nama yang diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak terlepas daripada makna. Ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an. Jadi yang pertama yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita mengimani tentang adanya Allah Subhanahu wa taala, mengimani bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama dan sifat-sifat. Sebagaimana penjabaran atau pembahasan yang sangat luas berkaitan masalah ini dibahas dalam kitab-kitab akidah al-asma wa sifat. Namun kita sebutkan sedikit berkaitan bahwasanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah di samping kita mengimani, meyakini Allah taala itu ada, kita juga meyakini bahwasanya Allah taala memiliki nama dan memiliki sifat. Dan kita wajib menetapkan semua nama yang Allah taala namakan dirinya dengannya, dan semua sifat yang Allah taala sifatkan dirinya dengannya, atau melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam as-sunnah, maka kita wajib menetapkannya tanpa tahrif, mengubah makna, tanpa ta'til, menolak maknanya atau menolak lafadznya, tanpa tamsil, menyerupakan Allah taala dengan makhluknya. Tanpa takyif, menggambarkan bahwasannya kaifiyahnya, bentuknya seperti ini tidak diperbolehkan. Kita wajib meyakini bahwasannya Allah taala memiliki nama-nama yang indah serta memiliki sifat-sifat yang mulia. Ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an. Kemudian berikutnya wa malaikatihi, dan beriman dengan para malaikatnya. Yang mana malaikat Allah Subhanahu wa taala, jangan tanya tentang sifatnya. Sifatnya sangat mulia, tidak seperti manusia. Manusia diciptakan masih memiliki hawa nafsu, memiliki juga keinginan-keinginan kejelekan. Namun para malaikat mereka adalah mukarramun. Ada para malaikat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemuliaan padanya. Sehingga para malaikat mereka mengerjakan apa atau semua perkara yang Allah taala perintahkan. Tidak ada seorang pun dari kalangan malaikat, tidak satu pun tidak ada satu pun dari kalangan para malaikat yang yang durhaka, mengingkari daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun dari kalangan malaikat yang mengingkari daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengerjakan apa-apa yang diperintahkan, kepada para malaikat tersebut. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Allah taala berfirman, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka para malaikat tidak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengerjakan apa-apa atau semua perkara yang diperintahkan kepada mereka, para malaikat. Kemudian jumlahnya berapa? Jumlahnya tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah taala berfirman, "Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu." Dan tidak ada yang mengetahui tentara-tentara Rabbmu, yaitu para malaikat, illahu, kecuali Dia, Allah Azza wa Jalla. Kecuali Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Karena para malaikat banyak sekali. Banyak sekali. Kemudian wa kutubihi, dan juga kita beriman terhadap kitab-kitabnya. Yang diturunkan dari langit. Al-Kutub As-Samawiyah, yaitu kitab-kitab yang diturunkan dari langit. Baik itu Taurah, Zabur, Injil, Al-Quran, semua kita wajib mengimani, wajib meyakini bahwasannya itu benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga wa rusuli, dan beriman terhadap para rasulnya. Sebagaimana sudah kita lewati bahwasannya Rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kali diutus untuk penduduk dunia, penduduk bumi ini siapa? Nuhun alaihissalam. Anta awal rasulin ila ahli ard. Engkau adalah yang pertama kali, utusan yang pertama kali untuk penduduk bumi. Adapun secara mutlak, secara keumuman, para malaikat, mereka juga para rasul. Para malaikat adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, adalah para utusan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah taala berfirman, "Alhamdulillahi fatirus samawati wal ardi, ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha ruba'." Allah taala berfirman, "Ja'ilil malaikati rusulan." Yaitu zat yang telah menjadikan para malaikat adalah utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Uli ajnihatin, yang memiliki sayap-sayap. Masna wa thulatha ruba', baik 2-2, 3-3 ataupun 4-4.
Ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an. Itu salah satu makna daripada beriman kepada para rasulnya, yaitu para anbiya wal mursalin. Beriman kepada mereka, serta beriman terhadap risalah yang diberikan kepada mereka, bahwasanya mereka adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang terpilih, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan untuk menyampaikan risalah kepada umatnya. Ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an. Kemudian berikutnya wal yaumil akhir, beriman dengan hari akhir. Beriman dengan hari akhirat, bahwasanya semua manusia itu akan dibangkitkan di hari kiamat nanti, dibangkitkan dari kuburannya. Semua manusia, yuhsyarun nasu yaumal qiyamah hufatan uratan ghurla buhma. Bahwasanya manusia nanti di hari kiamat digiring, dibangkitkan, dikumpulkan dalam keadaan hufatan, dalam keadaan tanpa alas kaki. Uratan, dalam keadaan telanjang. Ghurla, dalam keadaan tidak berkhitan. Buhma, dalam keadaan sendiri. Ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an. Tidak ada yang waktu itu berduaan, tidak ada. Semua masing-masing mengharapkan dirinya selamat, masing-masing berusaha bagaimana selamat daripada hisab wal jaza, bagaimana selamat dari perhitungan dan juga balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an. Jadi jangan sampai kita seperti orang-orang kafir yang mereka menyangka bahwasannya mereka tidak akan dibangkitkan. Mereka hidup di dunia, hidup, makan, minum, mati, sudah, kata mereka. Namun itu keliru. Bahkan Allah Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quranul Karim dan menyebutkan tentang kisah orang-orang kafir yang mengingkari hari kebangkitan. Kemudian Allah Ta'ala bantah sekaligus dalam ayat tersebut atau di dalam surat tersebut. Za'amal ladzina kafaru an lan yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Za'amal ladzina kafaru, orang-orang kafir berkata, bersangkaan, berkata bahwasannya za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu, bahwasannya mereka tidak akan dibangkitkan, tidak akan dikumpulkan kembali. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, qul bala wa rabbi, katakanlah wahai Rasulullah, bala wa rabbi, bahkan demi Rabbku, latub'atsunna, kalian itu akan dibangkitkan, tsumma latunabba'unna, kemudian kalian akan diberi kabar, bima amiltum, dengan apa yang dulu kalian kerjakan. Wa dzalika 'ala Allahi yasir, yang demikian itu bagi Allah termasuk perkara yang mudah. Jadi membangkitkan semula meninggal dunia, semula dia wafat, mati jadi tanah, Allah Ta'ala bangkitkan, jadikan satu semua, seluruh makhluk hidup, itu bagi Allah Ta'ala itu perkara yang mudah. Wa dzalika 'ala Allahi yasir, yang demikian itu bagi Allah Ta'ala adalah perkara yang mudah. Wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz, yang demikian itu bagi Allah bukan perkara yang sulit. Wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Membangkitkan, menghidupkan kembali manusia yang semula sudah mati jadi tanah, itu bagi Allah merupakan perkara yang mudah, bukan perkara yang sulit. Dan kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menghancurkan, menghilangkan semua makhluk di muka bumi ini, dihilangkan, dihancurkan, kemudian Allah Ta'ala mengulangi kembali atau membuat kembali makhluk-makhluk yang lain, itu bagi Allah Ta'ala perkara yang mudah. Mana dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Iyasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid." Iyasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Dan jika Allah Ta'ala menghendaki, Allah Ta'ala akan hilangkan kalian semuanya, akan hancurkan kalian semuanya, ditiadakan di muka bumi ini. Kemudian apa? Iyasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Dan Allah Ta'ala akan mendatangkan makhluk yang baru. Wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Yang demikian itu, tidaklah bagi Allah Ta'ala itu perkara yang sulit. Jadi perkara yang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jangan disamakan dengan makhluk. Ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an. Mungkin itu yang bisa Anda sampaikan. Semoga bermanfaat bagi diri Anda pribadi dan kita semuanya. Insyaallah kita lanjutkan mengenai makna daripada rukun-rukun iman, yaitu beriman terhadap takdir, dan kita akan ulangi kembali berkaitan masalah beriman terhadap hari akhir biidznillah taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.